Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Pertama, mari kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diperkenankan untuk berkumpul pada pagi hari ini dalam forum yang sangat baik, membahas sesuatu yang penting dalam keadaan sehat. Tentu dalam situasi yang sungguh tidak mudah, dengan kondisi yang sangat berat ini, kita juga masih berjuang, masih berupaya untuk dapat mengatasi pandemi. Dan kita tahu bahwa kondisi ekonomi juga tidak mudah, penuh tantangan, termasuk dalam dunia perpajakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, sebagaimana telah kita ketahui, pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ini undang-undang yang relatif baru dan sedang disusun aturan pelaksanaannya. Mungkin nanti untuk detail omnibus perpajakan dari sisi perspektif dan garis besar, Pak Istu Yoga dapat menyampaikan dengan lebih baik. Saya ingin menyampaikan secara umum. Baik, Bapak Ibu, Cipta Kerja adalah sesuatu yang baru, baik dalam perspektif hukum, ekonomi maupun sosial politik kita. Maka kita juga harus memandang, menempatkan perspektif Cipta Kerja itu secara paradigmatik. Ini tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang biasa, sebagai sesuatu yang normal, dan harus dipahami secara luar biasa. Nah, ini yang menurut saya penting bagi kita semua. Paradigma Cipta Kerja ingin memberikan terobosan, mengatasi kebuntuan, debottlenecking, breakthrough, dan sebagainya. Kita letakkan dalam konteks itu. Jadi spiritnya memang ingin membuat terobosan. Eksperimentasi yang penting, tapi juga pertaruhan besar bagi bangsa Indonesia. Kalau saya mengatakan, Undang-Undang Cipta Kerja atau gagasan Cipta Kerja ini adalah momen transformasi Indonesia dalam konteks to be or not to be. Kita ingin menjadi apa atau tidak ingin menjadi apa, inilah saatnya. Karena kita menghadapi tantangan yang sangat besar, baik karena adanya bonus demografi yang bisa berubah menjadi kutukan demografi, lalu pengalaman pandemi yang telah menghantam perekonomian global termasuk Indonesia, butuh driver darah segar baru untuk menggerakkan itu. Dan yang ketiga, kita akui competitiveness kita yang masih rendah, termasuk bagaimana kinerja birokrasi, tumpang tindih aturan, tumpang tindih kewenangan, seringkali menjadi hambatan. Dalam konteks itu, Cipta Kerja perlu kita pahami. Kalau kita menggunakan cara-cara biasa, tentu tidak akan ada terobosan, tidak akan ada perubahan yang besar. Tetapi ini juga tidak menutup fakta bahwa masih ada kekurangan dalam undang-undang ini. Dengan demikian, kita diharapkan memberikan masukan. Sekarang sedang menyusun aturan pelaksanaan, baik PP maupun PMK, diharapkan ada masukan dari Bapak Ibu sehingga aturan pelaksanaan nanti dapat lebih sempurna, lebih baik, dan implementatif di lapangan. Itu yang kita harapkan. Nah, dalam konteks inilah Cipta Kerja memberikan beberapa tawaran yang menarik. Pertama, misalnya soal standarisasi pelayanan. Seringkali kita mengeluhkan pelayanan publik, mengeluhkan soal administrasi dan sebagainya. Maka sekarang didesain norma, standar, prosedur, dan kriteria yang baku untuk layanan pusat dan daerah. Untuk layanan di semua daerah harus sama standar, prosedur, kriteria, dan lain-lain. Dan tidak boleh ada pelayanan yang berbeda-beda. Termasuk nanti tarif layanan pun juga harus sama. Ini yang menjadi satu terobosan penting. Yang kedua, paradigma perizinan yang seringkali menyulitkan kita, para pelaku usaha, diubah menjadi paradigmanya resiko. Ketika resiko menjadi basis, maka bisnis yang low risk tidak perlu izin, sehingga cukup
meregister, memberitahukan, dan itu akan memberikan kemudahan yang dibutuhkan. Yang ketiga, terobosan-terobosan lain yang juga penting dan akan membantu para pelaku usaha. Misalnya, keberpihakan pada para pelaku UMKM sangat jelas di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Ada afirmasi kemitraan antara perusahaan besar, termasuk PMA, dengan UMKM. Ada mandatori penyediaan space minimal 30% di ruang publik, bandara, pelabuhan, jalan tol, dan sebagainya untuk para pelaku UMKM. Ada konsep PT perseorangan, sehingga memudahkan para pelaku UMKM, baik sisi modal maupun prosedur untuk berusaha dan bisa kompet dengan usaha-usaha yang lain. Lalu ada jaminan pemerintah untuk memberikan dukungan pada UMKM, termasuk penyediaan sarana, fasilitas untuk pembukuan, pencaratan, dan sebagainya. Lalu dukungan permodalan, akses pada perbankan yang lebih mudah, dan yang penting lagi adalah bagaimana pemerintah mendesain Undang-Undang Cipta Kerja ini satu visi dengan APBN 2021 terkait dengan transformasi digital. Ini juga akan menjawab tantangan ketika di masa pandemi kita dituntut untuk mempersempit ruang gerak, mengurangi kontak langsung dengan orang lain supaya mencegah penularan, maka kehadiran platform digital menjadi penting. Ekosistem digital yang ingin disediakan pemerintah didukung oleh APBN 2021 dengan adanya alokasi anggaran 29,6 triliun untuk penyediaan sarana prasarana internet, digitalisasi, termasuk untuk perluasan coverage layanan internet kita. Ini nanti akan mendukung pelaku UMKM dimanapun lebih mudah mengakses pasar. Itu dukungan yang konkret yang disediakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan APBN 2021. Nah, terkait dengan perpajakan, sebagaimana sedang kita bahas pada pagi hari ini, tentu dimasukkannya bidang perpajakan menjadi subklaster di kemudahan berusaha itu sesuatu yang positif, yang baik, karena perpajakan juga menjadi hal yang penting sebagai bahan pertimbangan calon investor. Kita berharap dengan kemudahan yang ditawarkan di Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya klaster perpajakan, itu juga akan mendukung kepercayaan, keyakinan investor terhadap Indonesia. Dan saya menyampaikan pada Anda semua, berbagai perubahan dalam subklaster perpajakan di Undang-Undang Cipta Kerja itu hasil dari reformasi internal otoritas pajak, hasil dari upaya internal untuk merespon tuntutan dan perubahan baik model bisnis maupun lingkungan bisnis. Dengan demikian, kita berharap momentum ini terus kita pertahankan, Bapak Ibu, bagaimana kemudahan berusaha dari sisi investasi, kepastian hukum, dan simplifikasi administrasi mendukung upaya kita untuk menciptakan daya saing dan ekosistem bisnis yang lebih baik. Saya berharap diskusi pada pagi hari ini bisa melahirkan buah pemikiran yang konstruktif, yang penting sebagai masukan, baik bagi pemerintah dalam menyusun aturan pelaksanaan, maupun bagi stakeholders, para wajib pajak, sehingga mereka mendapat informasi yang pertama dan terbaik, supaya dapat ikut mengambil keputusan bisnis yang baik, dan melakukan penyesuaian, dan juga untuk komunitas perpajakan, khususnya para konsultan pajak. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan para konsultan juga punya wawasan yang akan membantu pemerintah melakukan sosialisasi, sekaligus melakukan improvement bagi para wajib pajak untuk meningkatkan level of compliance yang tinggi. Itu yang kita harapkan. Jadi nanti porsi yang lebih detail saya rasa akan disampaikan oleh Pak Hestu juga terkait dengan perpajakan. Yang jelas, mari terus kita jaga spirit perubahan ini, perubahan yang lebih baik. Mari terus kita bangun ekosistem pajak yang kondusif, yang transparan, fair, dan akuntabel. Tidak mungkin pemerintah sendirian pada masa sulit ini, Bapak Ibu, membiayai penanganan pandemi, tapi butuh bantuan. Kalau saat ini kita harus utang dengan terpaksa karena penerimaan pajak turun sebagai dampak dari ekonomi yang melambat,
kelak pajak akan kembali menjadi tumpuan kita bersama. Maka kami menyambut baik dan mengapresiasi Perkopi yang konsisten dan komit untuk membuat forum-forum webinar, forum diskusi, karena ini akan baik dalam rangka diseminasi informasi, termasuk membangun kesadaran dan peningkatan kepatuhan pajak. Mudah-mudahan forum-forum seperti ini dapat terus kita selenggarakan dan diskusi terus bisa kita upayakan sehingga perbaikan itu menjadi suatu yang niscaya. Akhirnya saya ucapkan selamat berwebinar, selamat untuk berdiskusi, mendapatkan pencerahan. Mudah-mudahan semua ikhtiar kita ini merupakan investasi kebaikan yang tidak hanya baik untuk Perkopi, tidak hanya baik untuk konsultan pajak, tidak hanya baik untuk DJP, tapi juga baik untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Terima kasih, saya ucapkan, mohon maaf apabila ada yang kurang, dan sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.